Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Tegar Alfian dengan NIM 2018-15581. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di Xavier Smart School berbasis website ya. Nah, jadi untuk latar belakang, itu saat ini di sekolah, pendaftaran masih menggunakan media informasi seperti WhatsApp, Instagram, dan email untuk melakukan promosi pada media sosial tersebut. Terdapat suatu link yang akan diarahkan ke Google Formulir untuk melakukan pendaftaran. Masalah yang sering muncul ketika pendaftaran adalah ketidaktahuan. Orang tua harus mengisi formulir pada Google Form, dan ketika ada pengumuman dari sekolah, orang tua siswa harus mencari ke sekolah terlebih dahulu. Pendataan data calon siswa oleh panitia memerlukan waktu lama untuk melihat data calon siswa satu dengan yang lainnya. Dikembangkannya sistem PSB secara online di sekolah ini diharapkan akan membuat pelaksanaan PSB menjadi lebih mudah dan transparan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan. Pelaksanaan PSB secara online akan menjadi efisien baik dalam waktu, tempat, biaya, maupun tenaga. Dengan sistem ini, para peserta calon siswa dan orang tua tidak perlu bersusah payah mengunjungi sekolah untuk sekedar melihat pengumuman atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSB. Dan yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari saya membuat sistem PSB online ini yaitu adalah merancang dan menghasilkan perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis website yang dapat mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru yaitu dalam pendaftaran, seleksi, penjurnalan, dan pengumuman. Dan manfaat yang akan berguna yaitu yang pertama, bagi sekolah mampu menjadikan sistem informasi menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kemudahan pada pelaksanaan PSB. Yang kedua, bagi dunia kerja, menjadikan salah satu sistem informasi yang berkembang mengikuti perkembangan zaman teknologi. Yang ketiga, bagi industri sebagai bahan kajian dalam melakukan rekayasa perangkat lunak yang masih terbatas. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, bagi mahasiswa sebagai laporan hasil yang selanjutnya dapat digunakan untuk bahan acuan mahasiswa lainnya yang ingin melakukan kerja praktek lanjutan. Dan di sini ada batasan kerja praktek ya. Yang pertama itu sistem informasi ini digunakan untuk pelaksanaan PSB kelompok bermain Xavier Smart School. Terus yang kedua adalah pendaftaran berdasarkan kelompok bermain tahun yang terdiri dari 4 kelas, yaitu 1 kelas mood umur 2-3 tahun, dan kelas kunang-kunang umur 3-4 tahun, kelas kupu-kupu adalah umur 4-5 tahun, dan kelas capung yaitu umur 5-6 tahun. Dan yang ketiga itu adalah sistem ini mempunyai fungsi admin login yang nantinya administrator akan memegang kendali atas web tersebut dan user hanya bisa mengisi formulir lalu mengirimnya. Nah, terus di bagian analisis perancangan, itu saya merancang sistem yang pertama adalah use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, dan yang keempat itu adalah class diagram. Dan use case di sini yaitu seperti kalian lihat di sini, sistem penerima siswa baru yang pertama itu adalah admin dan calon siswa ya aktornya. Nah, calon siswa ini bisa melihat informasi sekolah, melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, memilih kelas, lalu kirim pendaftaran, dan yang terakhir menerima pengumuman penerimaan. Sedangkan bagian admin itu adalah login, melihat informasi sekolah, lalu menerima data calon siswa, mengelola data calon siswa, membuat pengumuman penerimaan. Dan yang untuk kelas diagram, seperti teman-teman lihat di sini ada login admin, pengumuman, biaya, SPP, pendaftaran. Nah, di bagian paling banyak itu adalah bagian pendaftaran ya, karena di pendaftaran itu memang mencangkup sangat banyak ya, mulai dari diri sendiri, data orang tua, bapak dan ibu ataupun wali ya.
Nah, terus untuk perancangan database itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD, Relasi Table, Struktur Table. Dan sekarang kita akan melihat demo sistemnya ya. Nah, di sini sudah ada di sistem aplikasi Avia Smart School pendaftaran siswa baru ya. Di sini saya membuatnya itu tampilan yang simple karena berhubungan orang tua zaman sekarang itu masih kurang bisa memegang atau membuka website seperti ini ya. Tapi kebanyakan memang sudah tidak bisa. Nah, di sini itu saya buatnya seperti ini, lalu bisa geser ke bawah, dan di sini ada sedikit tentang Xavier Smart School atau tentang sekolahannya ya. Di sini saya membuat seperti ini, lalu di sini bisa kunjungi web akademik. Itu kalau bagian web akademik itu bagian teman saya, dan di sini ada visi dan misi. Saya letakkan di bagian tentang, dan di sini ada mutu dari sekolah yaitu cerdas, entrepreneur, dan tauhid. Yang pertama tauhid ya, yang kedua cerdas, dan yang ketiga entrepreneur. Dan di sini alur pendaftarannya seperti ini. Terus di sini ada 4 kelas yang seperti tadi sudah saya jelaskan di batasan masalah. Dan di sini ada biaya. Di sini biaya itu menurut database. Jika admin mengedit ini nanti totalnya akan berubah. Sewaktu-waktu ini pasti bakalan teredit ya, karena saya sudah konsultasi dengan kepala sekolahnya. Waktu pendaftaran itu pasti setiap tahun atau beberapa tahun pasti biayanya bakalan berubah. Maka dari itu saya bisa admin bisa mengedit ini dari halaman admin nanti ya. Dan di sini adalah form pendaftaran ya. Di sini saya akan cepat saja berhubung waktu itu sedikit. Ini tuh sebenarnya bisa kalau misalkan dikasih tulisan huruf seperti ini bakalan masih merah ya kolomnya, karena di sini nomor telepon yaitu seharusnya dikasih angka ya. Ini angkanya pun harus minimal 11 kalau nggak 12, ini baru muncul hijaunya ya. Telepon, dan di sini berkas pendaftaran seperti bisa teman-teman lihat di sini, milih mau seperti apa di sini. Terus foto berwarna bisa di sini, bisa saya akali dulu KTP orang tua bisa, misalkan ini, terus KTKK bisa misalkan ini, dan bukti pembayaran ini bisa dilakukan di transfer rekening ataupun di e-wallet ya. Nanti yang penting bukti pembayarannya difoto lalu pilih di sini. Nah, di sini sesuaikan anak-anak atau calon siswa ya umurnya, nanti orang tua bisa memilih di sini. Misalkan umurnya umurnya 5 sampai 6 tahun atau 6 tahun berarti milih yang ini. Nah, di sini peringatan atau status di sini. Status di sini diisi oleh admin ya. Jadi di sini status penilaian langsung seperti ini dan tinggal dikirim saja. Nah, di sini nanti pendaftaran berhasil, di sini sudah masuk ke datanya, masuk ke halaman admin, dan tadi di sini pendaftaran. Lalu di sini kontak tuh seperti ini, masih seperti biasa. Di sini ada alamat atau alamat sekolahan, bisa diperbesar ataupun perkecil. Terus di sini halaman ke atas. Dan sekarang coba kita akan ke halaman admin. Nah, di sini ada halaman admin, saya buatnya simple banget ya, karena berhubung kalau admin itu tidak usah terlalu rumit tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada keterangan status penerimaan langsung diterima. Kenapa langsung diterima? Karena saya sudah konsultasi sama kepala sekolah. Kalau PAUD itu di sana sekolahnya itu tidak ada seleksian ya. Jadi seleksinya tuh mereka daftar nanti langsung diterima gitu ya, karena mereka tuh masih sekolah dini atau PAUD ya. Nah, ini jadi makanya saya langsung membuat langsung diterima. Nah, sedangkan status seragam atau status pembayaran itu masih seperti ini ya. Jika statusnya seperti ini berarti orang tua atau wali murid itu belum ke sekolah untuk mengambil. Jika sudah mengambil, admin bisa edit data tersebut di sini ya. Misalkan seragam sudah mengambil dan kita bisa melihat status pembayarannya itu misalkan sudah valid ya, sesuai dengan tagihan yang ada. Dan di sini nah
Lalu update saja, data berhasil diupdate, dan maka akan tulisannya seperti ini ya, menjadi hijau. Nah, untuk ke sekolah itu orang tua atau wali murid tidak perlu kartu atau kartu pendaftaran ya. Di sana tinggal menyebutkan nama anak, dan nanti si panitia bakalan mengecek apakah sudah mendaftar dan sudah membayarnya dengan valid apa belum. Begitu. Dan di sini bisa melihat detailnya ya, data siswa ini, data ayah, data ibu. Nah, nanti admin bisa melihat di sini. Di sini tentu saja hanya cuman melihat ya, karena di sini hanya detail. Dan di sini ada kelas, di sini seperti ini, dan di sini ada berkas yang sudah diupload tadi. Misalkan ini adalah fotokopi kelahiran. Terus di sini foto berwarna, terus di sini fotokopi KTP orang tua, di sini ada foto kakak, dan di sini ada bukti pembayaran. Untuk melihat detail lagi, panitia atau admin bisa mendownload ini tersebut ya. Misalkan ini, unduh bukti pembayaran, yes. Nah, lalu unduh dan buka saja. Nanti pasti bakalan langsung keunduh ya ini. Misalkan ini seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kembali untuk ke atas, lalu kembali ke halaman utama, dan di sini bisa hapus ya. Misalkan hapus. Misalkan saya mau menghapus nomor 3, ID pendaftaran 3 ya. Di sini oke, data berhasil dihapus, dan di sini nanti yang di pendaftaran langsung mengurut lagi. Tapi kebanyakan kalau panitia itu jarang akan menghapus, karena hapus itu kalau terdesak saja ya, atau ada apa gitu. Nah, untuk informasi biaya nanti bakalan muncul di halaman user ya. Di sini misalkan saya mau nambahin keterangan biaya lari gitu. Terus jumlahnya 30.000. Nah, di sini 30.000 kayak gitu aja, lalu tambah, data berhasil ditambah di sini ya. Ini 30.000, nanti di sini akan muncul, di refresh dulu. Nah, di sini akan muncul biaya lari seperti ini, dan nanti akan ditotal di sini. Misalkan saya mau mengedit, misalkan jadi 60. Nah, di sini sudah 60, kita refresh lagi yang ada di sini, lalu kita akan lihat di sini 60.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah informasi SPP ya. Di sini SPP juga sama saja, itu hanya nampilin di sini ya. Ini hanya keterangan doang. Nah, di sini seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dalam pengembangan sistem ini mulai dari tahap analisis, perancangan, hingga tahap implementasi dan pengujian, dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan dan pembangunan sistem informasi penerimaan siswa baru di Xavier Smart School berbasis web telah berhasil dan sesuai dengan fungsional yang diinginkan seperti uraian berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi penerimaan siswa baru di Xavier Smart School berbasis web ini dapat membantu calon peserta dalam melakukan pendaftaran ke sekolah secara efisien dan efektif. Sistem informasi penerimaan siswa baru di Xavier Smart School berbasis web di sekolah ini diharapkan akan membuat pelaksanaan PSB menjadi lebih mudah dan transparan. Sistem informasi penerimaan siswa baru di Xavier Smart School berbasis web ini mempermudahkan orang tua saat melakukan pendaftaran dan melihat pengumuman cukup di rumah secara online, tidak perlu ke sekolah. Nah, jadi itu teman-teman, terima kasih karena sudah memperhatikan dan menyimak presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.